Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiao Yan telah berada sebuah pegunungan kuno untuk mendapatkan 6 keajaiban. Dan ia telah bertemu salah satu alam terkuat lainnya. Ling Feng dari alam Ling, mereka berniat merampok kelompok Xiao Yan. Dan pertarungan di tidak terhidran Xiao Yan, dia berhasil meratakan ribuan pasukan yang sebelumnya bergabung dengan alam Ling. Dan dalam pertarungan ini Xiao Yan pun dia bertarung dengan Liang Feng. Pertarungan sengit di antara mereka pun telah terjadi, mereka saling baku hantam, saling menjual beli beras. Ling Feng yang berada di Dogat Bintang 3 dia pun benar-benar kewalahan ketika menghadapi Xiao Yan. Dia tidak mengira Dogat Bintang 2 mampu bersaing dengan Dogat Bintang 3. Dan Xiao Yan pun benar-benar mengeluarkan semua kekuatannya dengan sangat mengerikan. Ling Feng pun benar-benar dihajar oleh Xiao Yan. Ling Feng Hua terkejut melihat kekuatan Xiao Yan yang melonjak drastis. Xiao Yan tersenyum tipis, lalu menyindir, "Aku cuma Dogat Bintang 2, tapi sepertinya kau bukan tandinganku." Ling Feng Hua, tanpa menunggu, Xiao Yan langsung melesat. Ling Feng Hua melihat Xiao Yan menyerbu dengan tinju diselimuti api dan petir. Ia sadar, perkataan Xiao Yan benar adanya. Bahkan, meski ia yang mulia dari surga terendah aliansi Dosian, reputasi Xiao Yan kini memang pantas menyandang gelar yang mulia. Ling Feng Hua hanya bisa menghela napas. Ia tahu, jika pertempuran berlanjut, ia pasti hancur. Tanpa buang waktu, Ling Feng Hua segera berbalik dan kabur tanpa menoleh. Pelariannya sontak membuat semua orang dari alam Ling panik. Melihat pemimpin mereka kabur, mereka tak berani tinggal. Beberapa berhasil melarikan diri, tapi sisanya dikepung habis oleh pasukan aliansi Dosian. Xiao Yan melihat Ling Feng Hua mundur, tersenyum kecil. "Kau benar-benar pergi begitu saja?" tanyanya. Lalu ia melesat mengejar. Kapal Void Shuttle miliknya meluncur cepat. Sekejap mata, terdengar teriakan dari kejauhan. Rupanya, Ling Feng Hua terkena serangan Void Shuttle Xiao Yan. Tak butuh waktu lama, Xiao Yan berhasil menyusul Ling Feng Hua. Ia mencekik Ling Feng Hua, dan seketika api berkobar dari tubuhnya. Ling Feng Hua merintih, giginya bergemeletuk, kakinya terluka parah. Ia kini dalam kondisi terlemah. Ia hanya bisa berharap Yang Mulia Surga ke-9 aliansi Dosian ini berbelas kasih. Dengan suara penuh harap, Ling Feng Hua memohon, "Tuan Xiao Feng, jangan bunuh aku, biarkan aku dan orang-orang alam Ling pergi. Aku punya informasi penting yang bisa ditukar dengan nyawa kami." Ling Feng Hua pun segera menjelaskan, "Aku tahu keberadaan origin Qi berkilau 6 warna." Xiao Yan sedikit terkejut, "Di mana origin Qi berkilau 6 warna itu?" tanyanya. Ling Feng Hua sedikit mengerutkan kening, lalu menggertakkan gigi, "Kau harus berjanji untuk melepaskan kami hidup-hidup dulu." Xiao Yan menyipitkan mata, berpikir sejenak, "Baiklah, jika yang kau katakan benar, aku akan melepaskanmu," katanya. Ling Feng Hua pun segera memberitahu, "Mungkin Yang Mulia tidak tahu, kami bukan gelombang pertama yang masuk ke keajaiban ini. Banyak orang kuat sudah masuk. Salah satu dari mereka tak sengaja menemukan tempat itu. Tapi, tidak mudah mendapatkan keajaiban sumber energi berkilau 6 warna ini. Butuh pil energi berkilau 3 warna yang sudah disempurnakan untuk bisa masuk ke area itu." Setelah berkata begitu, Ling Feng Hua mengeluarkan peta hadapan Xiao Yan. "Ini petanya, ada tanda khusus. Dengan peta ini, kau akan langsung mengerti." Ya, ia menjelajahi isi peta. Peta itu sangat mirip dengan miliknya, tapi dengan informasi lebih spesifik, menunjukkan lokasi berbagai sumber energi dengan lapisan warna berbeda. Xiao Yan berpikir, sepertinya ini peta asli, dan Ling Feng Hua tidak berbohong. Melihat Xiao Yan sepertinya sudah yakin, Ling Feng Hua segera bertanya, "Jadi, aku sudah bisa dilepaskan?" Xiao Yan tersenyum kecil, lalu kembali menyipitkan matanya. "Bagaimana jika di masa depan kau membocorkan berita ini? Mudah aku melepaskanmu, tapi bisakah kau menepati janjimu?" Ling Feng Hua mengertakkan gigi, "Aku tidak akan membocorkannya, semoga Yang Mulia Surga ke-9 percaya padaku." Xiao Yan masih tersenyum, "Kau harus menyerahkan setetes esensi darahmu," katanya. "Dengan begitu, aku bisa melepaskanmu, dan dengan setetes esensi darah ini, kau tidak akan berani bertindak gegabah." Ling Feng Hua kembali mengertakkan giginya. Ia tak menyangka Yang Mulia ini begitu kejam, tapi ia tidak punya pilihan. Ia pun mengeluarkan setetes esensi darahnya dan memberikannya kepada Xiao Yan. Seketika itu juga, Xiao Yan melepaskan Ling Feng Hua. Ling Feng Hua merenung sejenak, lalu kembali berbicara, "Bukan hanya aku yang tahu informasi ini, ada beberapa orang lain dari alam Ling yang juga tahu. Jadi, aku khawatir jika informasi ini bocor di masa depan, itu bukan berasal dariku." Xiao Yan tersenyum mendengar itu. "Jangan terlalu khawatir." Dengan pasrah, ia bergegas pergi meninggalkan Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan segera terbang kembali ke kelompoknya. Orang-orang dari alam Ling sudah kabur sepenuhnya, dan semua orang menghela napas lega. Ji Ye menatap Xiao Yan dengan kagum. "Apakah ada korban jiwa?"
Tanya Xiao Yan. Jie menggelengkan kepala, tidak ada korban jiwa, kami hanya luka ringan dan akan segera pulih setelah istirahat. Xiao Yan menganggukkan kepala, sedikit menghela napas lega. Jie berbisik di telinga Xiao Yan, kali ini, Yang Mulia benar-benar membangun prestise di antara kelompok, seorang Dogat Bintang 2 berhasil menghancurkan Dogat Bintang 3, semua orang jadi semakin percaya padamu. Xiao Yan tersenyum, melihat sekeliling, semua orang menatapnya dengan hormat. Xiao Yan merasa sangat senang, ia benar-benar berhasil memenangkan hati anggotanya lagi. Ia menahan perasaan itu, lalu menatap ke kejauhan, tempat yang ditunjukkan di peta, lokasi sumber origin ki berkilau 6 warna. Xiao Yan tahu, mereka butuh persiapan sebelum pergi ke sana. Matanya berangsur-angsur menjadi panas. Beberapa hari berikutnya, tidak ada kekuatan lain yang berani mendekat. Banyak yang telah mendengar nama Aliansi Dosian ada di sini, dan mereka tak berani menyerang. Semua orang kini telah pulih dari pertempuran. Xiao Yan juga mencoba memurnikan pil origin ki berkilau 3 warna. Semua orang terkejut mendengar bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Di antara 100 orang pengikutnya, memang ada alkemis, tapi level mereka masih jauh di bawah Xiao Yan. Apalagi saat mereka melihat Xiao Yan memurnikan pil begitu cepat, semua orang tercengang. Mereka memperhatikan dengan saksama saat Xiao Yan memurnikan pil, cahaya putih melonjak, dan aroma yang terpancar membuat semua orang tiba-tiba merasa lapar dan haus. Mereka bisa merasakan energi dalam pil itu menggetarkan hati. Semua orang memandang pil origin ki berkilau 3 warna itu dengan mata berbinar, bertanya-tanya, apakah ini origin ki berkilau? Energinya begitu murni. Xiao Yan juga sedikit terkejut, ia tidak menyangka energi dalam pil itu begitu murni. Ia memutuskan untuk meminum pil ini terlebih dahulu untuk mengetahui efeknya. Xiao Yan menelan 1 pil, tapi ia menemukan bahwa setelah masuk ke tubuhnya, pil itu tidak langsung berubah menjadi origin ki seperti yang ia bayangkan. Sebuah perbedaan segera muncul, 3 warna terlihat di punggung tangan Xiao Yan. Jie menjelaskan, sejauh yang aku tahu, sumber energi origin ki berkilau ini ditinggalkan oleh alam yang kuat. Energi yang telah dipadatkan menjadi pil ini bisa bersaing dengan energi di tingkat yang lebih tinggi. Penggabungan pil ini juga bisa menghasilkan energi yang sangat murni. Tapi, aku belum melihat efeknya. Xiao Yan sedikit terdiam mendengar penjelasan Jie. Tapi yang terpenting, ia tidak merasakan efek negatif apapun setelah meminum pil itu. Xiao Yan akhirnya memberikan pil ini kepada semua orang dan memerintahkan mereka untuk menelannya. Semua mengangguk dan segera mematuhinya. Xiao Yan juga memerintahkan mereka untuk mengembunkan energi dari pil di dalam tubuh masing-masing. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya dan menggelengkan kepala. Ia memang merasakan peningkatan kekuatan, pil ini memberikan peningkatan tinggi, tapi masih ada celah dengan sumber energi berlapis 4 warna. Xiao Yan hanya bisa menghela napas dan mengajak semua orang untuk berangkat. Semua orang mengangguk, namun, saat kelompok Xiao Yan hendak pergi, kilatan cahaya mendekat dari atas langit. Semua orang waspada, tapi akhirnya sadar bahwa itu adalah token giok dari Aliansi Dosian. Token itu menghampiri Xiao Yan, dan ia menangkapnya. Xiao Yan melihat lempengan giok itu, tapi tidak tahu benda apa itu. Untungnya, Jie segera berteriak, ini token dan perintah bantuan dari Aliansi Dosian. Xiao Yan akhirnya tahu token ini digunakan untuk meminta bantuan anggota Aliansi Dosian lainnya. Sepertinya, ada anggota Aliansi Dosian yang butuh bantuan. Semua orang menatap lempengan giok di tangan Xiao Yan. Lempengan giok ini bukan sembarangan. Hanya pemimpin misi, Yang Mulia, dan jenderal berpangkat penting yang bisa memakainya. Xiao Yan menyadari, sepertinya ada situasi genting yang dihadapi tim Aliansi Dosian lainnya. Bersamaan dengan itu, cahaya pada lempengan giok berkedip-kedip, dan sebuah suara terdengar, kami disergap dan dikepung di lembah bulan, kami masih bertahan berkat formasi, tapi lawan sangat kuat, kami butuh bantuan cepat, hampir 100 orang sudah menjadi korban. Semua orang tegang mendengar suara dipenuhi ketakutan dan ketegangan itu. Mereka mengerutkan kening, wajah mereka muram. Yang mereka pikirkan adalah, orang-orang yang diserang itu kuat dan jumlahnya lebih banyak, sementara mereka di sini jumlahnya sedikit dan dianggap yang terlemah. Bagaimana mungkin 100 orang bisa membantu pasukan yang lebih banyak dan kuat? Jie juga berkata, sepertinya mereka hanya bisa bertahan di sana dengan jumlah orang melebihi 1000. Kita bisa dikalahkan, bagaimana mungkin kita yang hanya berjumlah sekitar 100 bisa membantu? Tapi, semua keputusan ada di tangan Yang Mulia Xiao Feng. Semua orang menatap Xiao Feng dengan penasaran, menantikan tanggapannya. Keheningan menyelimuti. Xiao Yan masih terdiam, memikirkan masalah ini. Jie kembali bertanya, apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Semua orang masih menatap Xiao Yan yang hening. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata, lembah bulan ada di barat laut. Ia memegang giok peta, dan menyadari bahwa tempat itu juga lokasi sumber origin ki berkilau 6 warna. Xiao Yan berspekulasi, mungkinkah mereka memperebutkan sumber energi itu? Xiao Yan bergumam lagi,
Aku tidak tahu kekuatan apa yang berani berhadapan dengan aliansi Dosian. Sepertinya mereka juga bersaing untuk mendapatkan sumber energi. Jika tidak, tidak mungkin pertempuran sampai membuat orang-orang aliansi Dosian jatuh ke kondisi seperti ini. Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap semua orang. Ia memasukkan kembali lempengan giok itu, lalu memberikan instruksi. Ada orang yang berani menyentuh orang-orang aliansi Dosian. Kalian tahu apa yang harus dilakukan? Bukan, kita harus bergegas. Kita harus menunjukkan bahwa orang-orang aliansi Dosian bukanlah balon lembek. Setelah berbicara, Xiao Yan segera melesatkan origin dewa dari dalam tubuhnya. Dengan kepemimpinan Xiao Yan, semua orang bergegas pergi. Keyakinan kembali membuncah. Xiao Feng memang pantas menjadi pemimpin. Ji Ye pun tak menyangka Xiao Yan akan mengambil tindakan berani seperti ini. Sementara itu, di lokasi pertempuran, Lembah Bulan, orang-orang aliansi Dosian benar-benar terjebak. Pintu keluar lembah dijaga oleh dua sosok yang berdiri, mengenakan pakaian berbeda, jelas dari alam berbeda pula. Rupanya, mereka bekerja sama untuk mengalahkan aliansi Dosian. Tampaknya mereka berdua punya dendam kesumat dengan aliansi Dosian. Jika tidak, mana mungkin mereka berniat menghancurkan orang-orang ini. Salah satu dari mereka mulai berbicara, ini adalah Geling, pemimpin pasukan dari alam lautan langit, memimpin sekitar 100 orang di belakangnya. Kita sudah bergabung untuk melawan aliansi Dosian, katanya kepada sosok di sampingnya. Lebih baik kita bertarung cepat dan menerobos formasi sebelum membantai mereka. Mendengar itu, Dong Hu, pemimpin istana 10.000 iblis, mengangguk, ngomong-ngomong, alam lautan langit ini benar-benar tersembunyi. Kata Dong Hu, aku tak menyangka bahkan aliansi Dosian punya permusuhan dengan mereka. Geling hanya tersenyum, tapi matanya memancarkan niat membunuh saat menatap ke bawah. Di lembah, terlihat formasi besar yang dilapisi cahaya. Formasi ini jelas tidak sederhana. Kekuatan pertahanannya sangat kuat, dan tidak mudah dihancurkan oleh dua pemimpin dari masing-masing alam. Melihat formasi itu, Geling tersenyum, kita hanya perlu menunggu. Jika kita menghancurkan formasi itu paksa, kita hanya buang-buang energi. Kita hanya perlu menunggu orang-orang aliansi Dosian ini lemah. Barulah kita bisa menghancurkan formasi. Dong Hu mengangguk setuju. Dong Hu kembali menatap formasi di mana orang-orang aliansi Dosian mencurahkan energi mereka untuk menopang. Di tengah formasi, ada sosok yang dikenal Xiao Yan. Bailing terlihat kelelahan. Dengan banyak luka, ia tampaknya benar-benar ditekan oleh kedua belah pihak. Bailing sadar mereka tidak bisa bertahan lama. Ia segera memberikan arahan kepada anggotanya, kita tidak akan bisa bertahan lama menahan formasi ini. Jika formasi ini hancur, kalian semua harus melarikan diri masing-masing, berpencar ke arah berbeda, lalu berkumpul kembali membentuk tim. Aku akan berusaha sekuat tenaga menghadapi pemimpin kelompok ini. Semua orang terkejut, mereka tak menyangka orang-orang aliansi Dosian akan jatuh ke situasi seperti ini. Titik balik pertempuran Dong Hu masih menatap orang-orang aliansi Dosian dengan senyum. Ia menunggu dengan sabar sampai mereka semakin lemah. Akhirnya, setelah cukup lama, formasi yang dibentuk oleh sekitar 1.000 orang aliansi Dosian itu mulai melemah, energi mereka terkuras. Dong Hu segera menyadari bahwa waktu untuk menghancurkan formasi telah tiba. Ia tersenyum, lalu origin dewa melonjak dari tubuhnya. Sepertinya ini adalah akhir riwayat orang-orang aliansi Dosian, teriaknya. Ia melesatkan bayangan telapak tangan yang sangat kuat ke arah formasi. Benturan pun terjadi, formasi seketika retak, tak lama kemudian, formasi perlahan hancur, dan semua orang memuntahkan seteguk darah. Menyadari formasi ini akan runtuh, Bailing segera berteriak, formasi akan runtuh, jalankan rencana seperti sebelumnya. Setelah Bailing selesai berbicara, Dong Hu dari kejauhan kembali melesatkan telapak tangannya. Bailing juga segera mengeluarkan origin dewa yang tersisa, bersiap untuk bergegas. Bailing mengerahkan semua kekuatannya dan melesat naik ke langit. Di tengah kehancuran formasi, Bailing kini berhadapan dengan Dong Hu yang masih terlihat sangat kuat. Keduanya kembali berhadapan. Dong Hu melesatkan cakarnya yang kuat. Melihat Bailing yang begitu lemah, Dong Hu tertawa, apa kau benar-benar bisa bertempur dengan kondisi fisik seperti itu? Bailing hanya bisa menggertakkan giginya, dan ia segera melesatkan telapak tangannya. Namun, saat telapak tangan Dong Hu hendak mengenai serangan Bailing, kilatan cahaya melintas dari kejauhan dengan sangat cepat. Cahaya ini mengejutkan Dong Hu, dan ia seketika menoleh. Dong Hu menyadari kilatan cahaya ini sangat kuat, dan ia segera memaksakan diri untuk mundur. Telapak tangan yang sebelumnya ditujukan pada Bailing, kini dialihkan ke arah lesatan cahaya itu. Benturan pun terjadi, tapi lesatan cahaya itu menembus serangan telapak tangan Dong Hu. Dong Hu terkejut, ia memalingkan wajahnya ke arah sumber lesatan cahaya itu, dan secara refleks bertanya, siapa yang menyelinap menyerangku? Dong Hu menyipitkan matanya, menatap sosok-sosok yang kini bermunculan di atas gunung. Bailing yang terkejut juga menatap ke arah sosok-sosok yang ternyata dikenalnya. Bailing tak menyangka bahwa kelompok Xiao Feng yang akan datang lebih dulu.
Orang-orang aliansi Dosian lainnya di belakang Bailing juga terkejut dengan kemunculan kelompok Xiao Feng. Namun, wajah mereka semua terlihat jelek. Meskipun ada bala bantuan, itu hanyalah kelompok yang dipimpin oleh Yang Mulia Xiao Feng. Kekuatan Yang Mulia Xiao Feng sendiri hanyalah Dogat Bintang 2. Bailing saja, yang merupakan Dogat Bintang 3, tidak bisa berhadapan dengan para pemimpin kelompok musuh ini. Bagaimana mungkin dengan kekuatan Yang Mulia Xiao Feng dan pasukannya yang hampir 100 orang bisa mengalahkan pasukan ini? Xiao Yan tidak menanggapi pertanyaan Dong Hu. Ia menoleh ke arah Bailing dan segera bertanya, apakah Yang Mulia Bailing baik-baik saja? Bailing tersenyum masam. Aku baik-baik saja. Yang Mulia Xiao Feng tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kami. Dalam hatinya, Bailing tentu saja sangat khawatir karena Xiao Feng muncul. Meskipun Xiao Feng telah menunjukkan beberapa kejutan sebelumnya, tidak bisa dipungkiri. Sebagai pelindung reinkarnasi Yang Mulia, Bailing selalu merasa cemas. Dong Hu, mendengar Bailing menyebut Xiao Feng, Yang Mulia, merasa takjub. Ia menyipitkan matanya, menatap kembali ke arah Xiao Yan. Ternyata ini juga seorang Yang Mulia, katanya, sepertinya pertempuran kali ini sangat menarik. Selain itu, aliansi Dosian kekurangan orang hingga mengangkat Dogat Bintang 2 menjadi Yang Mulia. Dengan kekuatan Dogat Bintang 2, bahkan di dunia tinggi manapun, mustahil baginya bertahan. Ia pasti akan rugi besar, jika kalian berlutut dan mengakui kekalahan, serta menyerahkan semua harta berharga. Mungkin aku akan berbelas kasih. Xiao Yan masih belum menanggapinya, ia kembali bertanya kepada Bailing, siapa orang-orang yang berani membuat onar kepada orang-orang aliansi Dosian ini? Bailing segera berkata, mereka dari Aula 10.000 Iblis dan Lautan Langit. Xiao Yan mengangguk. Melihat Xiao Feng yang sebelumnya mengabaikannya, Dong Hu kini sangat marah. Dua sampah ini akan segera dihabisi, teriaknya. Seorang Dogat Bintang 2 berani bertingkah sombong di hadapanku. Aku akan memberitahu kalian. Orang-orang aliansi Dosian sebenarnya bukan apa-apa. Setelah berbicara, ia segera memerintahkan Geling untuk berhadapan dengan Xiao Feng. Sementara ia akan berhadapan dengan orang-orang di lembah. Mendengar perintah Dong Hu, Geling tersenyum dan mengangguk. Geling seketika menatap Xiao Yan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Kalau begitu, aku akan bertindak sekarang. Sementara itu, seorang Dogat yang lebih kuat dari Xiao Yan di belakangnya segera berbicara. Orang ini Dogat Bintang 3, sebaiknya serahkan saja dia padaku. Xiao Yan sedikit menoleh, lalu menggelengkan kepala. Jika aku tidak bisa mengalahkan pria itu, bukankah aku akan menghina aliansi Dosian? Katanya. Jadi, serahkan pria itu kepadaku. Kalian urus yang lain. Setelah berbicara, Xiao Yan menatap ke arah Geling. Ratusan orang di belakang Xiao Yan pun bersiap. Begitu juga dengan ratusan orang di belakang Bailing. Tangan kiri Xiao Yan sedikit mengepal, dan suara menderu terdengar, seolah kekuatan dahsyat mengalir dari lengannya. Ini adalah lengan warisan. Kekuatan yang Xiao Yan dapatkan sebelumnya, namun tidak ia gunakan saat melawan Ling Feng Hua. Kini, kekuatan luar biasa itu telah terakumulasi di lengan kirinya, siap untuk dilepaskan. Di sisi lain, ekspresi Geling muram, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan mutlak kepada Xiao Yan. Dengan embusan angin kencang, tubuhnya melesat cepat ke arah Xiao Yan. Origin dewa yang kuat menyapu seperti badai, menciptakan tekanan mencekam di sekelilingnya. Aura keabu-abuan gelap memancarkan dingin menusuk tulang. Geling mengulurkan telapak tangannya, dan sebilah pedang tipis muncul. Pedang itu begitu tajam hingga udara di sekitarnya tampak terpotong. Origin Ki yang dahsyat segera mengalir ke pedang, dan dengan gerakan cepat, Geling menyabetkannya ke arah Xiao Yan. Namun, tubuh Xiao Yan bergerak gesit, berubah menjadi bayangan. Pedang Geling menembus kosong, hanya mengenai bayangan, after image. Xiao Yan, sadar akan penghindaran ini, Geling segera mencari posisi Xiao Yan. Begitu menemukannya, ia kembali melesat menyerang. Tapi tak peduli seberapa sering ia menyerang, Xiao Yan terus berubah menjadi bayangan. Geling pun perlahan mulai kesal karena serangannya tak pernah mengenai sasaran. Dari kejauhan, Dong Hu yang menyaksikan pertarungan ini mulai kehilangan kesabaran. Bertarunglah dengan cepat, jangan buang waktu, hancurkan mereka semua, seru Dong Hu kepada Geling. Wajah Geling semakin mengeras mendengar perintah Dong Hu. Mengapa harus terburu-buru membunuh? Jawabnya dingin, terburu-buru tidak menyenangkan. Beberapa orang harus dibantai perlahan, terutama mereka dari aliansi Dosian. Senyum kejam terukir di wajahnya. Geling menghentikan gerakannya, namun origin dewa yang kuat kembali menyembur keluar. Ia mengeluarkan teknik rahasia, dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, Geling sudah berada tepat di hadapan Xiao Yan, siap dengan serangannya. Kemana kau akan berlari sekarang? Tatap Geling tajam pada Xiao Yan, segel di tangannya berubah, dan sumber origin Ki melonjak, mengembun menjadi sebuah telapak tangan bercahaya seperti matahari, kekuatan buas terpancar, dan telapak tangan raksasa itu melesat langsung ke arah Xiao Yan. Kekuatan dahsyat origin dewa berwarna abu-abu itu menyapu liar. Banyak penonton di sekitar menggelengkan kepala,
diam-diam berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan bisa menjadi lawan Geling. Bagaimanapun, kekuatan Dao God Bintang 2 tidak akan bisa menandingi Dao God Bintang 3. Bahkan ekspresi Bailing dari Lembah Bulan sedikit berubah. Ia tahu kekuatan Xiao Yan, dan ia juga tahu kekuatan Geling. Geling berada di tahap menengah Dao God Bintang 3, sementara Xiao Yan berada di puncak Dao God Bintang 2. Jarak kekuatan di antara mereka cukup jauh. Geling tersenyum puas saat melancarkan serangannya, menatap Xiao Yan dengan merendahkan. Seorang Dao Zun Bintang 2 berani bertindak arogan di hadapanku, bersiaplah untuk nasib memalukan. Mendengar itu, Xiao Yan hanya tersenyum. Senyum ini mengejutkan Geling. Pupil matanya menyipit tajam. Namun sebelum Geling sempat bergerak, sebuah lengan yang terbungkus api dan petir tiba-tiba menyembul dari sumber origin Ki abu-abu. Sebuah teratai api berkilat di telapak tangan Xiao Yan, tepat di depan mata Geling. Dengan remasan jari yang kuat, teratai api itu meledak di telapak tangan Xiao Yan. Suara menderu menggema di seluruh lengannya, dan gelombang kekuatan menyebar. Energi kuat ini terkumpul di kepalan tangan Xiao Yan, yang kini mengarahkannya ke kepala Geling. Setiap sentimeter pukulan itu dipenuhi ledakan sonik yang menusuk telinga. Angin kencang menerpa wajah Geling, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Di saat kritis ini, Geling berusaha menghindar, tetapi ia menyadari tubuhnya tiba-tiba terhenti. Ia tak punya waktu untuk mengelak. Geling hanya bisa menyilangkan lengannya, memanggil perisai dari origin dewa yang kuat. Pukulan dengan kekuatan luar biasa itu mendarat. Perisai abu-abu yang seharusnya melindunginya hancur tak berguna di bawah pukulan Xiao Yan. Pukulan Xiao Yan menghantam tubuh Geling. Semua orang mendengar suara tulang patah, dan seluruh dada Geling tampak tenggelam. Meskipun pukulan itu tidak mengenai kepala, namun hantaman di dada itu membuat Geling terlempar mundur. Ia memuntahkan seteguk besar darah dan menghantam puncak gunung, menciptakan lubang besar di sana. Xiao Yan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, ia segera melesat mengejar. Begitu mencapai lubang itu, Xiao Yan kembali melancarkan serangan habis-habisan kepada Geling. Debu dan asap beterbangan, mengaburkan pandangan. Semua orang hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, hanya mendengar serangkaian dentuman. Setelah beberapa saat, dentuman berhenti, dan debu serta asap perlahan menipis. Semua orang bisa melihat dua sosok di kepulan asap yang menghilang. Ketika pandangan menjadi jelas, mereka semua tercengang. Geling terlihat berlutut, tubuhnya penuh luka, tampak seperti gembel dan tak bisa bergerak. Di sisi lain, Xiao Yan berdiri tegak, tidak menderita luka sedikit pun, dan tersenyum tenang. Semua orang tercengang. Xiao Yan benar-benar berhasil menjatuhkan Geling dalam kondisi seperti itu. Faktanya, alasan Xiao Yan bisa menghancurkan Geling seperti ini adalah berkat lengan warisan miliknya. Ia menggunakan kekuatan terpendam di dalamnya. Kekuatan yang sangat kuat dan setara dengan seluruh kekuatannya, ditambah lagi dikombinasikan dengan tinju Fire Lotus yang memberikan efek luar biasa. Di bawah lembah, Bailing dan 1000 orang di belakangnya juga terkejut. Adegan ini di luar bayangan mereka. Menurut mereka, Geling jauh lebih kuat dari Xiao Yan, sehingga Xiao Yan seharusnya mudah dikalahkan. Tapi hasil akhir pertempuran ini jelas, Geling dihabisi oleh Xiao Yan dalam waktu singkat. Orang-orang di belakang Geling diliputi keterkejutan. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa yang mulia Xiao Yan ini bukanlah orang sembarangan. Geling bangkit kembali dan kartu as terakhirnya setelah menderita luka parah. Geling tersenyum kecil, lalu memuntahkan seteguk darah hitam. Ia tertegun sejenak, lalu matanya memerah. Origin Ki abu-abu kembali meledak di sekeliling tubuhnya. Gelombang kuat mengguncang tubuh Geling. Menyadari ini, Xiao Yan segera mundur. Geling menamparkan telapak tangannya tiba-tiba, dan origin Ki kembali melonjak. Ia memaksa tulang-tulangnya kembali ke posisi semula. Matanya menatap Xiao Yan yang mundur. Geling menyeka darah di sudut mulutnya. Niat membunuhnya kembali meluap, dan energinya tampak pulih penuh. Ia tertawa, ini benar-benar sesuai dugaanku. Rupanya, tidak ada orang lemah di aliansi Dosian. Kali ini, aku ceroboh. Jika begitu, lanjut Geling, dengan gerakan ini, aku khawatir Yang Mulia Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, dengan cepat menggunakan origin Ki untuk memulihkan luka fisiknya. Luka-luka Geling pulih dengan sangat cepat, dan ia kembali berdiri tegak. Tanpa basa-basi, ia segera terbang ke udara. Origin Ki abu-abu kembali melonjak, dan auranya meningkat pesat. Semua orang yang melihat adegan ini menyadari bahwa Geling tampaknya benar-benar menggunakan kartu as terkuatnya. Jika demikian, mereka khawatir Xiao Yan tidak akan bisa bertahan menghadapi serangan Geling ini. Geling tidak ingin membuang waktu, ia kembali bergegas ke arah Xiao Yan dengan segel di tangannya yang juga berubah. Momentum kekerasan berfluktuasi, menyebarkan aura kehancuran. Ekspresi semua orang menjadi serius, mata mereka menunjukkan ketakutan kuat melihat serangan Geling. Geling mengeluarkan teknik tangan dewa dan pencabut langit. Ini seharusnya menjadi kartu as terkuatnya.
karena Geling tampak sangat serius. Ia tidak ingin membuang waktu, menyadari bahwa teknik ini juga akan menguras kekuatannya dan ia terluka, tidak bisa bertarung lama dengan Xiao Yan. Di sisi lain, Xiao Yan sedikit mengangguk, menghadapi serangan Geling. Ia menatap telapak tangan yang meledak-ledak saat melesat ke arahnya. Telapak tangan itu semakin membesar, dan energi yang terkandung di dalamnya luar biasa. Namun, menghadapi serangan tersebut, Xiao Yan menghela napas sebelum membuka mulutnya. Bersamaan dengan itu, Void Shuttle kembali keluar dari mulut Xiao Yan. Ia segera menuangkan origin dewa ke dalamnya. Xiao Yan tahu, semakin besar origin dewa yang disuntikan, semakin kuat serangan Void Shuttle. Ia menuangkan 2/3 dari origin dewa di tubuhnya. Bagaimanapun, Xiao Yan memiliki lautan bintang yang 2 kali lebih besar dari Dao Zun biasa, sehingga asupan 2/3 ini tentu akan memberikan kekuatan yang sangat besar. Tanpa penundaan, Void Shuttle berputar perlahan dan segera melesat ke arah serangan Geling. Kecepatannya sangat tinggi, dan energi yang terkandung di dalamnya luar biasa. Kedua serangan itu bertemu, dan ledakan besar segera terjadi. Melihat Xiao Yan mengeluarkan serangan yang kecil, Geling sedikit mengejek. Xiao Yan ini benar-benar ceroboh, meremehkan seranganku, teriaknya. Namun, tak lama setelah perkataannya terdengar, di tengah-tengah benturan, seberkas cahaya melesat ke arah Geling. Geling menyipitkan matanya dan terkejut, menyadari itu adalah Void Shuttle milik Xiao Yan. Bersamaan dengan itu, Geling juga menyadari bahwa Xiao Yan ikut melesat bersama Void Shuttle, dari arah yang berbeda dari serangan sebelumnya. Geling panik, wajahnya pucat dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Xiao Yan hanyalah seorang Dao Zun bintang 2, tanpa sadar ia bertanya. Di tengah kepanikannya, Geling segera kembali mengeluarkan Origin Ki untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Xiao Yan melesat ke arah Geling, tetapi Geling masih bisa menghindar. Xiao Yan melancarkan beberapa serangan, dan Geling merasa lega karena bisa menghindarinya. Namun, situasi Geling saat ini benar-benar menyedihkan. Geling memutuskan untuk mundur sejenak, tetapi ketika ia hendak bergerak, ia melihat cairan berwarna merah. Geling terkejut menoleh ke arah lengannya terputus, dan darah berceceran. Apa yang terjadi barusan? Apa yang dilakukan Xiao Yan? Geling benar-benar tidak tahu serangan Xiao Yan yang menyebabkan lengannya putus. Diliputi keterkejutan, Geling merasa situasinya semakin buruk. Ia menahan emosinya dan memutuskan untuk mundur. Namun, Xiao Yan tentu saja tidak akan membiarkannya. Xiao Yan segera melesat ke arah Geling dengan kecepatan tercepatnya, membuat Geling semakin ketakutan. Di tengah kepanikan dan rasa terpojok, Geling akhirnya berteriak meminta bantuan dari Dong Hu. Dong Hu juga berniat bergerak, tetapi pada saat yang bersamaan, sosok Xiao Yan sudah berada di belakang Geling. Xiao Yan segera menyebarkan api surgawi yang bercampur guntur. Tanpa basa-basi, ia membakar tubuh Geling. Geling hanya bisa berteriak menyedihkan. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu, dan segera mengubah tubuh Geling menjadi abu. Ia juga tak lupa mengambil cincin penyimpanan milik Geling. Xiao Yan benar-benar bertindak kejam, menghancurkan tubuh dan jiwa Geling. Ia tak berbelas kasih, bertujuan memberikan pelajaran bagi semua orang yang berani berhadapan dengan aliansi Dosian. Semua orang yang melihat pemandangan ini diliputi kengerian. Dong Hu juga mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan Xiao Yan. Begitu Geling benar-benar dihabisi, seluruh dunia di sekitar diselimuti keheningan mematikan. Dalam waktu singkat, Xiao Yan, seorang Dao God bintang 2, telah menghabisi Dao God bintang 3. Terlebih lagi, sebelumnya Xiao Yan juga dengan mudah menghadapi serangan penuh Geling tanpa sedikit pun luka. Tidak ada yang menyangka Geling akan dikalahkan Xiao Yan secepat ini. Xiao Yan melakukannya dengan sangat rapi, seolah tidak mengeluarkan banyak teknik saat membantai Geling. Setelah suasana hening beberapa saat, semua mata kembali fokus kepada Xiao Yan. Bai Ling dan banyak anggota lain dari aliansi Dosian di lembah juga kembali diliputi keterkejutan. Mereka sangat kaget setelah melihat pertempuran yang baru saja ditunjukkan oleh Yang Mulia Xiao Yan. Sebelumnya, mereka pernah berhadapan dengan Geling dan tahu bahwa Geling sangat kuat. Bahkan Bai Ling tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Geling saat bertarung. Tapi dalam pertarungan melawan Xiao Yan, Geling benar-benar dihancurkan. Mata Bai Ling terlihat rumit saat menatap Xiao Yan. Ia bergumam tanpa sadar, keberadaan macam apakah Yang Mulia Xiao Yan ini? Bai Ling menghela napas. Namun dalam hatinya, ia merasa sangat beruntung mengenal Yang Mulia Xiao Yan. Ia beruntung karena sebelumnya telah berusaha menjaga Xiao Yan. Dengan begitu, di masa depan, Bai Ling akan mendapatkan perlindungan dari Xiao Yan, dan semua tujuannya, termasuk menjaga reinkarnasi Yang Mulia, akan tercapai. Usahanya tidak sia-sia. Dong Hu yang terpojok dan serangan balik Xiao Yan di sisi lain. Setelah ketiadaan Geling, para anggota Lautan Langit merasa gemetar. Mereka merasakan amarah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa memutuskan untuk bergabung dengan pasukan yang dipimpin Dong Hu. Dong Hu di kejauhan tampak sedikit linglung.
butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Ekspresinya menjadi sangat suram setelah melihat apa yang baru saja dilakukan Xiao Yan. Xiao Yan segera menatap Dong Hu di kejauhan. Xiao Yan menyadari bahwa hanya Dong Hu yang memancarkan aura kuat dibandingkan yang lain. Xiao Yan tidak ingin banyak basa-basi. Ia bergumam, "Aku tidak akan banyak omong kosong lagi." Niat membunuh di hati Xiao Yan terpancar, dan tatapannya semakin tajam ke arah Dong Hu. Dong Hu juga menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar telah memprovokasinya, dan ia semakin marah. Tanpa basa-basi lagi, Dong Hu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Detik berikutnya, ia muncul di atas kepala Xiao Yan. Telapak tangannya turun dari langit, menuju wajah Xiao Yan. "Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Douzun Bintang 2 dari aliansi Dosian ini," teriak Dong Hu. Setelah selesai berbicara, telapak tangan Dong Hu berubah menjadi cakar. Mata Xiao Yan sedikit fokus pada serangan Dong Hu, tetapi ia sama sekali tidak merasa takut. Sumber origin dewa di tubuh Xiao Yan kembali melonjak. Belasan api Fire Lotus ketika muncul di sekitar Xiao Yan. Tanpa penundaan, Xiao Yan segera menggenggam telapak tangannya dan melesatkan tinju Fire Lotus ke arah serangan cakar Dong Hu. Dua serangan kuat ini akhirnya berbenturan. Sumber energi Dong Hu berwarna merah tua, sementara Xiao Yan berwarna hijau. Tubuhnya terbungkus api dan guntur. Xiao Yan juga menggunakan tubuh guntur dewa kuno untuk berhadapan dengan Dong Hu. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan Dong Hu ini sedikit lebih kuat dibandingkan Geling. Kedua belah pihak saling terikat dalam benturan serangan mereka. Namun, di tengah benturan ini, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan kata, "Yao Beng." Jarak Xiao Yan dan Dong Hu sangat dekat. Oleh karena itu, dengan serangan Yao Beng milik Xiao Yan, meskipun Dong Hu memiliki kekuatan yang kuat, di jarak sedekat itu, ia pasti akan terpengaruh. Benar saja, apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dong Hu benar-benar dikejutkan oleh Yao Beng milik Xiao Yan. Mata Dong Hu ditelan kegelapan. Setelah cahaya melonjak, Dong Hu merasakan bahwa ia kehilangan segalanya, termasuk kendali atas tubuhnya. Dong Hu merasakan jiwa dan tubuhnya terpisah. Ia tidak bisa merasakan apapun. Dong Hu mengumpat dalam hati, tetapi itu sia-sia. Setelah beberapa saat, Dong Hu kembali sadar dan bisa menguasai tubuhnya. Namun, ia segera menyadari bahwa semua lengannya telah patah. Begitu juga tulang dadanya. Tubuhnya terluka parah, dan ia kembali mendengar suara gemuruh. Dong Hu merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya, dan ia diliputi kebingungan. Meskipun terluka, bagi seorang Dougat, memulihkan tubuh dengan cepat adalah bonus yang bisa mereka lakukan. Dong Hu menekan keterkejutannya dan kembali melonjakkan origin dewa yang kuat dari tubuhnya. Origin dewa ini segera memulihkan luka-luka yang dialaminya. Meskipun Dong Hu sedikit kehilangan kemampuan bertarungnya, ia masih bisa menghindari serangan dari Xiao Yan. Xiao Yan terus menyerang ke arah Dong Hu. Semua orang terkejut melihat apa yang ada di hadapan mata mereka. Sebelumnya, semua orang juga terkena Yao Beng dari Xiao Yan. Tetapi karena jarak yang jauh, efeknya berlangsung sangat singkat bagi mereka. Namun, dalam waktu singkat ini, semua orang juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Begitu mereka sadar, mereka hanya bisa melihat Dong Hu yang dibombardir oleh Xiao Yan. Dong Hu sangat terkejut dengan serangan Xiao Yan yang semakin intens. Serangkaian pukulan dilancarkan, dan Dong Hu benar-benar terpojok. Ia akhirnya memuntahkan seteguk darah dan tanpa sadar bertanya, "Teknik berbahaya apa yang kau gunakan, Xiao Yan?" Xiao Yan tidak menjawab pertanyaan Dong Hu dan terus fokus pada serangannya. Banyak benturan terus-menerus menghantam tubuh Dong Hu. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh Dong Hu juga kembali pulih. Di serangan terakhir, Dong Hu berhasil menahan pukulan Xiao Yan dengan tangannya, dan ia pun terlempar. Dong Hu menatap ke arah Xiao Yan yang juga berhenti melakukan serangan membabi buta. Dong Hu merasa sangat marah, tetapi juga sangat terkejut. Ia benar-benar memikirkan metode apa yang sebelumnya digunakan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum kecil melihat Dong Hu yang kebingungan. Ia berpikir, tampaknya mental Dong Hu sudah berhasil dijatuhkan. Dengan begitu, aku akan dapat dengan mudah melancarkan banyak serangan lagi. Dong Hu masih sangat penasaran dengan metode yang digunakan Xiao Yan. Ia akhirnya bertanya kepada Xiao Yan, "Bisakah kau memberitahuku namamu?" Xiao Yan tidak menjawab, hanya tersenyum ke arah Dong Hu. Dong Hu semakin kesal karena Xiao Yan tidak mau menyebutkan namanya. Ia akhirnya menyebut Xiao Yan seorang pengecut karena tidak berani menyebutkan namanya. Mendengar itu, Xiao Yan mengejek Dong Hu. Bukankah yang disebut pengecut itu mereka yang memikirkan cara untuk melarikan diri? Dong Hu sedikit terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa apa yang ia pikirkan saat itu diketahui oleh Xiao Yan. Xiao Yan masih tersenyum. Tentu saja ia mengerti mengapa Dong Hu menanyakan namanya. Dong Hu pasti berpikir ingin membalas dendam di masa depan. Jika begitu, bukankah saat ini Dong Hu memutuskan untuk melarikan diri? Bersamaan dengan senyum Xiao Yan, tiba-tiba gemuruh terdengar di kejauhan. Xiao Yan berpikir, tampaknya itu adalah bala bantuan dari aliansi Dosian. Dong Hu di kejauhan juga merasakannya. Ia berpikir, jika itu hadapan dengan Dong Hu menyadari.
Kalau bala bantuan dari aliansi Dosian akan segera tiba, jadi dia memutuskan untuk kabur. Sebenarnya, Donghu jauh lebih kuat dari Xiaoyan. Tapi, di pertarungan sebelumnya, Donghu kaget dengan teknik aneh Xiaoyan. Ditambah lagi, dengan kedatangan banyak anggota aliansi Dosian, Donghu tahu dia akan kesulitan. Akhirnya, Donghu melambaikan tangan dan memimpin pasukannya pergi. Di sisi lain, Xiaoyan tidak melakukan apa-apa. Ia melihat Donghu pergi dan berpikir bahwa tujuan utamanya kali ini adalah menyelamatkan Bailing dan mencari harta karun. Jadi, fokus Xiaoyan adalah Bailing dan orang-orangnya. Ia menatap Bailing yang masih terlihat lemah. Orang-orang di belakang Bailing menyaksikan kepergian Donghu. Apapun yang Donghu lakukan sebelumnya, ia benar-benar pergi setelah menghadapi Yang Mulia Surga ke-9. Tentu saja, Donghu terlihat sangat malu di depan mereka. Orang-orang aliansi Dosian kini menatap Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Sebelumnya, mereka menderita kerugian besar dan tidak menyangka bisa bertahan berkat perlindungan Yang Mulia Surga ke-9. Semua orang menghela napas lega dan nama Xiaoyan mulai tertanam di hati mereka. Mereka berpikir, Yang Mulia Surga ke-9 yang baru ini tidaklah biasa. Bersamaan dengan itu, suara gemuruh dari kejauhan semakin mendekat. Dalam beberapa menit, puncak pegunungan dipenuhi lagi oleh ribuan anggota aliansi Dosian. Pemimpin kelompok ini adalah seorang wanita tinggi dengan baju zirah merah indah dan rambut terurai. Wajahnya cantik, tapi terpancar kecemasan. Mata semua orang yang baru datang langsung tertuju pada Bailing dan yang lainnya di lembah. Pemimpin mereka segera bertanya pada Bailing, apakah Yang Mulia Bailing dan yang lainnya baik-baik saja? Bailing menghela napas dan menjawab dengan serius, sudah tidak ada masalah. Yang Mulia Xiao Feng telah datang membantu dan berhasil mengusir mereka. Yang Mulia Xiao Feng juga sudah membunuh pemimpin tim Lautan Langit. Orang-orang dari alam 10.000 iblis juga sudah diusir, dan kami semua baik-baik saja. Mendengar ucapan Bailing, pemimpin wanita itu langsung menoleh ke arah Xiaoyan. Dia terkejut melihat Xiaoyan dan 100 pasukannya di belakangnya. Wanita itu segera membungkuk hormat dan tersenyum ragu-ragu ke arah Xiaoyan. Ternyata Yang Mulia Xiao Feng sudah datang duluan. Saya mohon maaf karena terlambat, saya sangat menyesal, katanya. Di sisi lain, semua orang di belakang Bailing serentak membungkuk hormat ke arah Xiaoyan. Mereka bersorak, mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Surga ke-9 Xiao Feng. Suara terima kasih ini terus bergema, diikuti pujian luar biasa untuk Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum tipis menanggapi pujian tersebut. Pemimpin wanita itu kembali membungkuk hormat ke arah Xiaoyan dan memperkenalkan diri. Nama saya Xiaoling, dan saya mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Xiao Feng, ujarnya. Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoling dan sedikit terpesona oleh kecantikannya. Ia membalas bungkukan Xiaoling, tersenyum tipis, lalu berkata, jika Xiaoling datang lebih awal, kita mungkin bisa mendapatkan keuntungan lebih dengan memusnahkan semua beban itu. Mendengar perkataan Xiaoyan, Xiaoling hanya tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan memperhatikan Xiaoling dan berpikir bahwa wanita ini cukup kuat, dan identitasnya mungkin tidak sederhana. Hal itu terlihat dari tatapan Bailing sebelumnya yang penuh hormat kepada Xiaoling. Xiaoling kembali berbicara kepada Xiaoyan. Saya sudah lama mendengar rumor tentang Yang Mulia Xiao Feng. Anda benar-benar berani datang membantu hanya dengan 100 orang lebih di belakang Anda. Keberanian seperti ini mungkin jarang terjadi di aliansi Dosian. Saya sangat mengagumi Anda. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit tersipu sebelum berkata, itu hanya keberuntungan. Saya hanya menggunakan beberapa trik, dan jika tidak, sepertinya akan sangat sulit menghadapi mereka. Xiaoling hanya tersenyum, tapi ia menyadari bahwa Xiaoyan ini tidaklah sederhana. Saat keduanya berbasa-basi, Bailing berbicara dengan wajah serius. Xiao Feng, sebaiknya kita evakuasi dulu. Saya khawatir orang-orang 10.000 iblis tidak akan melepaskan aliansi Dosian. Tidak akan aman bagi kita jika tetap di sini. Xiaoyan melihat sekeliling, merenung sejenak. Ia berpikir, jumlah anggota aliansi Dosian sudah bertambah dengan pasukan Bailing dan Xiaoling. Setidaknya ada lebih dari 2.000 orang. Mereka tidak perlu khawatir jika orang-orang alam 10.000 iblis mendekat. Namun, Xiaoyan masih memikirkan sumber energi berkilau 6 warna. Dengan banyaknya orang, akan mudah mencari keberadaan sumber energi tersebut. Akhirnya, Xiaoyan menghela napas dan setelah memikirkan ini, ia berkata kepada Bailing, jika Yang Mulia Bailing mengusulkan untuk pergi, saya pikir kita harus bertahan di tempat ini apapun yang terjadi. Bailing sedikit terkejut, tapi masih mencoba membujuk Xiaoyan. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Orang-orang dari istana 10.000 iblis dan aliansi Dosian sudah bermusuhan. Kali ini mereka dikalahkan, pasti akan membalas dendam. Saya khawatir mereka akan mencari bala bantuan dan kembali dengan pasukan yang lebih kuat. Selain itu, setahu saya, mereka juga punya gadis beracun di istana 10.000 iblis. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia sangat menakutkan karena menggunakan racun. Wanita itu dijuluki peri racun dan sangat mengerikan. Mendengar hal itu, Xiaoyan terkejut dan bergumam, apakah itu peri racun?
Bailing mengangguk lalu menjelaskan, peri racun atau racun abadi ini tidak terlalu kuat, tapi dia sangat menguasai racun dan bisa mengeluarkan kabut yang terus-menerus meletus dalam pertempuran. Jika terlibat dalam pertempuran skala besar, racun ini akan sangat sulit diatasi dan berdampak pada semua orang. Xiao Yan merenung sedikit. Ia mendengar nama peri racun yang adalah seorang wanita. Sebuah firasat muncul di hatinya. Ia teringat sosok dokter peri kecil di benua Doki. Mungkinkah gadis beracun ini adalah dokter peri kecil, pikirnya. Tapi, itu tidak mungkin. Xiao Yan terus menganalisis ini dalam hatinya. Ia terdiam sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dokter peri kecil bergabung dengan mereka, semoga itu bukan dokter peri kecil. Nah itu aja episode kali ini.